downhill. Bersepeda gunung menjelajah tiap lekukan di perbukitan Batu, Malang, Jawa Timur. Kali ini saya akan memacu adrenalin bersama 5 atlet profesional downhill asal kota Batu. Kemampuan mereka membuat saya tak ragu menambah pacu laju sepeda. Ini tuh pengenalan medannya harus super baik. Kalau teman-teman tadi dia udah biasa mikir cepat, harus ke kanan, mau ke kiri. Itu otaknya harus cepet mikirnya. Downhill menjadi bagian dari mountain biking time trial yang dianggap sebagai salah satu olahraga ekstrim. Nah, Kota Batu menjadi salah satu kota dengan jumlah atlet downhill terbaik di negeri ini. Trek harus dilibas dalam waktu secepat mungkin. Kontur perbukitan mampu menciptakan sensasi tersendiri. Ada gaya gravitasi saat bergerak menelusuri rute yang tajam dengan kecepatan tinggi. Tantangan selanjutnya datang menghadang. Yes, kami akan melewati sungai. Triknya melewati dengan mengangkat ban depan alias wheelie. Juga drop off dan drifting sampai cornering yang membutuhkan waktu panjang untuk menguasai jalan zigzag seperti ini. Saya memang kurang persiapan latihan rutin. Minimal 6 bulan giat bersepeda gunung untuk bisa lihai memainkan manuver di rute curam dan penuh liku. Aduh. Penting makanya untuk selalu pakai safety. Mau pemula mau udah expert, kita harus pakai helm full face, mesti pakai Google untuk melindungi muka, mata, kepala. Harus pakai ini knee pad supaya lutut kita kalau jatuh itu nggak memar parah. Sepeda yang digunakan khusus medan berat dengan suspensi ganda. Dapat lari melesat namun aman saat menuruni bukit dan punggungan gunung. Di Desa Junggo Coban Talun, Kota Batu, Jawa Timur, saya disajikan beragam trek, mulai dari hutan, kebun, hingga sungai dan persawahan. Tadi kita udah downhill dengan berbagai medan, tanah, turunan, bebatuan, air. Meskipun saya banyak gagalnya. Tapi masih ada lagi satu medan yang gak biasa dilakuin di downhill, tapi ini unik dan gak kalah seru. Ini dia closing track yang saya tunggu-tunggu. Urban Downhill, menelusuri tiap sudut Desa Kungkup, Selekta, Batu. Kesulitannya berbeda dengan off-road. Hitungan dikali gerak sepeda harus presisi, mengingat goesnya keluar masuk perumahan warga. Maaf. Aduh. Jadi ini namanya Urban Downhill. Jadi tadi medan yang saya ceritain ternyata rumah warga. Kasian banget tadi ibunya lagi ngepel terus dibuat kotor lagi. Tapi herannya di sini baik-baik. Ibunya nggak marah karena emang udah biasa banget anak downhill ngelewatin rumah mereka sebagai medan permainan. Saya suka petualangan kali ini. Urban Downhill benar-benar unik. Tak banyak kawasan di Kota Batu yang cocok dibuat rute Urban Downhill. Selain rumah warga, lorong jalan sempit ikut dilibas. Eits, tapi tenang, kami sudah izin dengan warga lokal sekaligus pemilik rumah di kaki perbukitan Desa Kungkup, Kecamatan Sidomulyo.
ngabisin waktu sama mereka, mulai dari downhill di alam sampai sekarang urban downhill ngelewatin pemukiman warga. Saya nggak berhenti dibuat tercengang sama geleng-geleng sama ahlinya mereka. Selagi di Jawa Timur, saya mau melihat atraksi ayam terbang. Ya, namanya ayam sap-sap. Saya lagi ada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Nah, hari ini saya mau ajak ayam ini buat balapan melintasi laut di depan sana. Tuh, daripada naik udah siap-siap. Nama ayamnya si Cantik. Kayaknya emang tampak lebih cantik daripada saya, lihat deh. Nih, siap terbang? Siap. Ayamnya bakal kita bawa sampai 100 meter dari bibir pantai. Dan ayamnya nggak boleh sembarangan, harus ayam kampung, terus harus betina. Karena betina itu dia bobotnya lebih ringan, habis itu badannya ramping dan sayapnya lebar. Jadi kalau terbang bisa kenceng, nggak keberatan badan. Ayam sap-sap tercipta dari ketidaksengajaan. Ketika itu, masyarakat Madura membawa ayam dalam acara larung sajen atau upacara syukur panen sebagai persembahan. Tak disangka, ternyata ada ayam yang berhasil terbang kembali ke daratan. Nah, ini dinilai siapa yang menang atau enggak itu yang ayamnya terbang paling Jauh. jauh. Wih, yang terbangnya paling jauh. Hitung, Pak. Oke, persiapan. 5, 3, 2, 1, go! Wah, terbangnya oke juga ya. Lumayan cepat, bisa mencapai 25 km per jam. Hebat juga ya. Ayam sap-sap merupakan atraksi yang dilakukan masyarakat Madura sejak zaman dulu. Awalnya hanya dilakukan ketika hari raya, tapi sekarang ayam sap-sap bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini dia perjuangan selanjutnya. Ayamnya udah terbang, tapi di darat itu nggak ada yang nangkepin. Jadi sekarang saya harus cari si Cantik terbangnya kemana. Berusaha menangkap dia lagi. Aduh. Cantik! Ya Allah, dia nggak mau ditangkap. Cantik! Sumpah, aduh. Aduh. Oh, dia marah. Dia marah. Aduh. Ya maaf ya, maaf ya. Fisik ayam yang hendak dilepas terbang harusnya prima. Sebaiknya tubuh si ayam kering, sebab jika basah, bobot akan lebih berat dan jadi sulit terbang. Racikan penambah stamina juga diberikan agar tubuh ayam kuat. Sebelum lomba, jadi ayam-ayam ini itu dikasih ramuan rahasia supaya nafas mereka sama staminanya kuat selama terbang. Nah, itu tuh lagi dibuat. Bahan-bahannya itu ada kunci, kunir, sama telur. Telur apa, Pak? Telur ayam kampung juga. Telur ayam. Masih Lah, perawan. Ini enggak apa-apa aja. dan rasanya sebelum si Cantik minum, saya harus pastikan nih bebas dari racun. Iya. Gak apa-apa si Cantik.
Rasanya kayak kuning telurnya amis, terus dicampur pakai daun. Nggak enak. Rasanya nggak enak. Amis sama pahit dari daun-daunnya tadi. Udahlah, buat si cantik aja. Si cantik jagoan saya masuk babak final. Saya bakal ngelawan Jupe sama Sheloma. Ini ayam namanya bagus-bagus banget ya. Semoga si cantik menang. Semoga menang ya. Lima, tiga, dua, satu. Ya ayam gua gak mau terbang. Gagal deh jadi juara ayam sap-sap. Tuh Jupe sama Sheloma yang di sana. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting 3 besar. Desa Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Nah ini saya sama masyarakat lagi gotong royong bersihin tanaman liar di kolam tradisional yang udah lama banget dibiarin. Kita hari ini pengen panen lele. Selain sebagai tempat bercocok tanam, lahan sempit bisa dijadikan tempat beternak ikan. Lele salah satunya. Ikan dengan nama latin Claris scopoli dipilih mengingat kemampuan bertahan hidupnya yang sangat kuat di berbagai habitat air tawar. Lele bisa bertahan hidup dan berkembang dengan baik di kolam lumpur meski tidak diberi makan sekalipun. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolam tradisional. Kira-kira yang ada ikannya belum tentu semua kolam. Nah kalau di kolam saya ini sih kayak nggak ada, soalnya nggak ada blubub-blubub ikannya. Tapi kalau di sana nih, di kolam sebelah, banyak tuh. Nah tuh, udah banyak mulai gelembung-gelembung air yang keluar. Jadi kayaknya ikan lelenya ngumpul semua di kolam yang ini. Gerakan ikan tak bersisik ini begitu lincah di kolam berlumpur. Sulit menangkapnya, meski air kolam sudah berkurang banyak. Wis, gede ini kalau di warung pecel lele pasti dijualnya mahal. Ini karena emang kolamnya udah dibiarinin cukup lama, jadi lelenya ukurannya jumbo-jumbo semuanya. Yang kecil-kecil paling anak-anaknya yang baru lahir. Di Malang, lele banyak dibudidayakan, murah dan rasanya yang enak. Ini selesai sudah panen lelenya buat saya karena saya udah dapet ikan lele yang banyak banget. Ini kalau bocah-bocah mau lanjut nggak apa-apa main lumpur. Masih mau lanjut ya? Masih. Kalau saya sekarang mau gabung sama ibu-ibu. Karena hari ini kita mau masak masakan tradisional yang kalau arek Malang pasti udah hafal. Kita mau masak sempol. Pak, yuk bawa. Di Malang, lele suka dibikin sampol. Ya, menu khas Malang yang akan saya buat. Bagi wong Malang, sampol jadi kudapan yang disukai semua umur. Membuatnya mudah saja. Bagian dari lele hanya dagingnya saja yang diambil. 70% tubuh lele bisa dimasak. Kulitnya yang cukup tebal dan licin jarang dipakai untuk olahan ikan. Campurannya tepung tapioka untuk menyatukan daging ikan dan mudah dibentuk. Perbandingan ikan dan tepung harus pas, 1:1. Semakin banyak lele yang digunakan, tentu saja rasanya akan semakin enak. Aromanya sedap sekali. Sepertinya sampol lele ini akan menyajikan rasa yang nikmat, dikukus hingga adonan matang. Set, ini dia sempol alanya Ibu Inul. Oh, tetap nggak biasa dengar namanya. Sama Ibu Jas. Jadi hari ini kita buat 2 versi, ada yang digoreng sama ada yang dibakar. Saya cobain yang bakar dulu.
yang dibakar untuk memperkuat aroma. Daging ikan lele juga kaya akan protein, lemak, dan kalsium yang baik untuk perkembangan anak. Olahan tradisional sampo lele ini menagih di lidah. Ya, langsung. Aduh, limolan. Ini dia, tadi aku udah cobain yang goreng, udah cobain bakar. Suka yang mana? Suka yang bakar. Suka yang? Yang bakar. Yang? Bakar juga Yang bakar juga. Jadi yang bakar menang hari ini.